Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video dari Doditan dengan mu'alaf Lisa Kalbar. Di dalam kesempatan ini kita akan melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan dari setiap jawaban yang disampaikan oleh Lisa Kalbar, mu'alaf ini. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Doditan sebetulnya sangat sederhana dan itu meminta kejujuran dari si mu'alaf ini. Tapi dari setiap apa yang saya dengar dari jawabannya itu kelihatannya ya dia cuma mau mengarang-ngarang saja padahal dia tidak mengalami itu dan ya dia menjelaskan bahwa dia ini betul-betul mu'alaf ya supaya kelihatan meyakinkan. Nah, kita akan dengar langsung videonya supaya lebih cepat dan lebih jelas ya. Mari kita simak video berikut ini. Ini kan Lisa ini kan syahadatnya tahun berapa? 2022. 22. Berarti baru 2 tahunan ini ya. Di pemberkasan secara hukum itu Syahadatnya di tahun 2022. Oke. Bulan 7. Bersyahadatnya di mana waktu itu? Di Masjid Mujahidin. Di mana kota? Di kota Pontianak. Pontianak. Tuh, cari sendiri tuh kok. Cari sendiri? Mandiri banget kemarin ya. Maksudnya cari tempat untuk bersyahadat sendiri? Iya betul, Oh cari gitu. sendiri. Oke. Padahal ada YPM loh di Pontianak. Kan belum tahu kok. Belum tahu ya. Justru setelah Lisa sudah mendapatkan itu, belajar dan live lain sebagainya baru tahu. Baru kenal. Oke. Nah, 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Hah? Buddha. Iya. Kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Dari Terus Buddha? saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga, maunya mereka apa? Oh, Kayak gitu ya. kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Oh. Waktu Doditan bilang kayak ini Melayu, itu kayak membenarkan perkataan tetangganya yang beberapa hari lalu mengatakan bahwa dia ini bukan mu'alaf, dia adalah asli orang Melayu ya. Nanti kita akan tunjukkan videonya teman-teman. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai anut adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu dan kedua kita ketemu dengan Islam. Masya Allah. Berapa kali pindah agama kalau gitu? Berarti saya 3. Ini yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristenan juga. Oh, sempat di Kristen. Katolik, iya. Ikut pelayanan dan lain sebagainya seperti Oh, dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah lagi, pindah seperti itu. Lo nggak? Sebelum Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat. Di Kristen. Di Kristen berapa tahun? Nah itu tadi sambil mencari Tuhan itu tadi, kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. Oh, 2 tahunan. Masa dia tidak ikut Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Oh, di Katolik. Iya, Katolik? Oke. Sempat melayani juga. sempat ikut. Jadi apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, Menurut kegiatan. saya. Iya. Nyediain anggur, nyediain Iya, betul. tosti gitu. Oh enggak gitu Oh, juga. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Lisa di keluarga juga sama? Ada yang Katolik gitu? Atau campur? Campuran masih kita. Oh. Kalau keluarga besar tuh masih campuran kok. Oh, gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Nah, itu saya bisa dikatakan aduh nggak ada agama ya. Oh, nggak. Iya, iya. Oh, jadi perjalanannya dari Katolik, terus kemudian ke Buddha, terus baru Islam. Iya. Dari Katolik ke Buddha itu kenapa? Dari Katolik ke Buddha. Ya itu tadi Lisa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Lisa sendiri tuh, ih kok gini sih, oh kok gini sih, kok Tuhannya gini sih gitu. Jadi sering gini sih apa berperang sih? dengan pikiran sendiri, Oh, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipelajari kayak gitu. yang Trinitas. Iya betul. Oke, jadi akhirnya Doditan waktu itu ini meninggalkan mengarang-arang. Trinitasnya. Mengarahkan aja Nggak, ya. Seperti itu. nggak dijamah Roh Kudus kali. Biasanya kan begitu ya. Nah, terus ketika di Buddha memahami konsep ketuhanannya Buddha. Justru karena memahami mungkin ya. Hah? Justru karena memahami ini kayak
nggak masuk nih, kayak gitu nih. Nggak Oh, masuk nih perhitungannya, masa Tuhan gini sih gitu. masa Tuhan gininya kenapa di Buddha? Ya karena Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu makan. Loh, di Buddha emang Tuhannya makan? Iya, dia butuh makan dong. Yang mana Tuhannya? Nah, Nah, gimana nih teman-teman yang beragama Buddha? Benar nggak yang dikatakan si Lisa ini? Tuhannya banyak tuh kayaknya. Oh, Tuhannya Wah, banyak. setahu saya mah Buddha, mereka memang tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Ya. Tapi setahu saya di dalam Buddha, Tuhan itu tidak diciptakan, Ya. tidak diperanakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Jadi mereka juga percaya Tuhan yang hampir sama dengan Tuhan di dalam Islam. Cuman memang yang mereka tonjolkan untuk umatnya itu memang banyak kan dharma gitu lah ya. Ya. Oh, Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak gitu kan. Ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantara-pelantaranya. Kok Tuhan ada pelantara gitu. Nah, terus Pelantara. ada yang ibaratnya tuh mohon maaf ya, yang kita berikan apa namanya? apa? Sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Oh, Ya, si Doditan sampai kaget. Ini Buddha atau Konghucu? Karena kan diberi sajian begitu. Harusnya dari cerita ini Doditan tanya balik gitu. Benar nggak ini ceritamu ini? Gitu harusnya. beda. Konghucu sama Buddha beda. Coba kita lihat Tulis alibinya secara lagi KTP ya. itu kan di Buddha karena Konghucu itu masih belum diakui. Harusnya udah. Belum. Tahun Kemarin belum berapa? diakuin. Tahun berapa? Konghucu itu kan diakui sekarang itu baru berapa tahun nih? Iya, memang belum lama. Iya, Waktu itu belum diakuin. belum diakuin masih. Oh, tertulisnya Buddha. Iya, jadi Tapi sebenarnya- makanya kalau misalnya kenapa saya selalu bilang Buddha? Kenapa? Karena tertulisnya Buddha. Kalau saya bilang Konghucu, KTP-nya mana? Kalau saya bilang masih ini kan ada tuh masih tertulis kayak gitu. Nah, kira-kira Anda percaya nggak dengan apa yang disampaikan? Saya coba iseng ya. Kapan Konghucu di Google ini ya? Kapan Konghucu secara resmi diakui sebagai agama di Indonesia? Itu tahun 2000 loh. Sudah lama. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur di sini ya. Jadi tahun 2000 sudah diakui agama Konghucu itu. Emang lu beragama Konghucu kapan? Ya. Nggak usah ngarang-ngarang lah, semua bisa diacak kok, gitu ya. Kita lanjut. Oh, berarti sebenarnya yang dipraktekkan adalah Konghucu. Konghucu. Kok bisa ikut Konghucu? Kok bisa? Ya, memang Emang dari keluarga Chinese? kok bisa ngikut Konghucu? Karena menikah itu tadi. Oh, karena menikah. Oh, dapat suami yang Konghucu. Iya, betul. Oke. Ya. Ya, sampai di situ dulu ya ceritanya teman-teman. Dan saya akan kontraskan ini dengan perkataan dari seorang ibu ya yang kemarin juga menjawab si Lisa ini ya. Kita mau dengarkan dulu apa kata dari ibu ini ya. Sama kita nih sama-sama pernah jadi host. Kita nih host sayang. Oke. Ya. Buktinya ibu naik ke sini ibu, dan saya nggak tahu ibu siapa, saya juga nggak tertarik ibu siapa, saya juga nggak pengen kepo sama ibu. Ibu udah naik sini aja, ibu udah membuktikan bahwasanya segitu keponya ibu sama saya, pengen dikenal, pengen terkenal, pengen cari muka kan? Ya udah nggak apa-apa. Masih aja kamu masih nggak kenal sama aku, masih aja ngakuin nggak kenal sama aku. Astagfirullahaladzim, Lisa, masih nggak kenal, masih kau panggil aku ibu-ibu, mbak masih pura-pura nggak kenal sama aku. Hah? Aku tanya, kenapa kamu ngomongnya sepatah-sepatah? Maksudnya apa ini? Kok maksudnya apa sih? Ini kayaknya kamu nih udah nggak mampu pembicaraan aku kamu langgar-langgar, nggak bisa jawab. Ini kalian tapping di bawah ya, dengar ya. Yang baik penonton maupun di tapping, dengar ya. Ini aku ini tetangganya Lisa. Aku berdekatan sama si Lisa ini. Tetangga berdekatan, bahkan mau ke rumah dia bisa jalan kaki ya sayang ya, yang di bawah tapping ya. Bisa berjalan kaki dari rumahku sampai di rumah dia, itu rumah mamanya bisa berjalan kaki. Ya, karena dari akulah buktinya dia ini orang Muslim, orang Melayu asli, bahkan orang tuanya saya tahu semua ya sayang ya. Jangan kalian itu tertipu sama dia, ya.
Ya, jadi itu pesan dari seorang ibu ini, tetangganya ya. Dia mengaku dia sangat mengenal bahkan dekat dengan rumah si Lisa ini. Nah, kalau begitu, ya, dari apa yang disampaikan oleh si Lisa ini, itu semua digugurkan dengan pernyataan ibu ini gitu loh. Agak ribet juga ya. Tapi memang teman-teman, sekarang itu kalau kita bicara soal mualaf, apalagi ngakunya dari Kristen, wah ini dibesar-besarkan. Makanya dia selalu menceritakan dia ini mualaf dan yang digembor-gemborkan karena dia pernah masuk Katolik. Dan lebih lucu lagi, waktu dia jadi Katolik, dia bilang dia pernah berbahasa roh. Capek ini memang kalau menghadapi orang-orang yang suka nipu ini ya. Ya, itu saja. Kiranya jadi hiburan dan sekaligus informasi bagi kita. Tuhan memberkati ya. Shalom.